Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama meneruskan PA kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kita akan membaca ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Bagaimana Paulus dan Silas dilepaskan dari penjara di Filipi. Saya akan membacakan bagian ini untuk saudara sekalian. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita meneruskan PA ini. Tuhan, terima kasih kami kembali boleh bertemu membaca firman-Mu. Dan hari ini kami mau belajar hikmat Paulus, bagaimana dia memanfaatkan posisi yang Tuhan karuniakan kepadanya, supaya dia boleh melindungi jemaat, boleh memberkati umat-Mu, dan boleh membawa Injil-Mu kepada banyak orang. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, supaya melalui PA ini kami juga dituntun untuk melangkah sesuai dengan tuntunan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon pimpinan Tuhan. Amin. Nah saudara-saudara, bagian yang kita baca ini merupakan kelanjutan dari PA kita minggu lalu ya. Nah, Filipi mempunyai catatan yang menarik dari cerita Lukas ya. Bagaimana mereka datang ke kota Filipi itu sebagai kota yang pertama di Makedonia karena panggilan Tuhan. Di kota itu mereka bertemu dengan Lydia yang menjadi orang yang pertama mendengarkan Injil dan menjadi tempat mereka tinggal selama melayani di Filipi. Di Filipi, Paulus dan Silas melepaskan seorang budak dari kuasa roh tenung. Dan setelah itu mereka juga membuat kepala penjara yang menangkap mereka, kemudian bertobat dan menjadi orang percaya. Nah saudara, pada bagian ini kita bertemu dengan kisah bagaimana mereka dilepaskan dari penjara. Dan bagaimana Paulus dan Silas itu kemudian memanfaatkan posisi mereka sebagai orang-orang yang menjadi warga negara Rom untuk melindungi jemaat dan untuk memberitakan Injil. Ya. Nah saudara-saudara, kisah itu dimulai dengan cerita pada ayat 35 yang berkata, setelah hari siang, pembesar kota menyuruh pejabat kota pergi pada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Nah sesungguhnya kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi nampaknya ada beberapa hal saudara-saudara. Yang pertama, bisa jadi karena ada orang-orang di dalam pejabat-pejabat pemerintahan itu yang kemudian ketika memeriksa perkara Paulus dan Silas ini mendapati sesungguhnya kedua orang ini tidak bersalah. Ya,
mereka bukan dengan sengaja mengusir roh tenung itu, tetapi karena mereka terganggu, ya. Lalu mereka mengusirnya dan roh itu keluar, itu menunjukkan kuasa. Dan saya kira tidak ada orang yang bisa menghalangi hal itu, gitu ya. Yang kedua, bisa jadi mereka mendengar cerita dari kepala penjara itu, ya. Bagaimana kedua orang itu menyelamatkan dia, justru orang-orang baik, begitu. Atau yang bisa jadi yang lain, mungkin di antara para pejabat itu ada orang-orang yang punya pikiran yang lurus, pertimbangan yang jernih, dan mereka menganggap ini tidak bisa ditangkap dan tidak bisa dihukum, ya. Kedua orang ini tidak bersalah. Nah, sehingga kemudian muncullah pesan, ya, dari para pembesar kota itu kepada kepala penjara itu, lepaskanlah kedua orang itu, ya. Wah, saya percaya kepala penjara itu bersukacita, ya, karena sekarang dia sudah menjadi orang Kristen, dia menjadi pengikut Yesus. Paulus dan Silas itu sekarang menjadi pemimpinnya, dan dia mendapatkan perintah untuk melepaskan pemimpinnya ini. Maka saya percaya dengan gembira, ya, kepala penjara itu meneruskan pesan itu pada Paulus. Katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Karena itu keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat, ya. Saudara-saudara, dia merasa, Paulus dan Silas pasti merasa senang, begitu ya, karena dilepaskan. Tetapi menarik reaksi Paulus, ya. Seperti yang kita baca itu, Paulus menunjukkan bahwa perlakuan para pembesar Filipi itu kepada dia dan Silas yang adalah warga negara Rom itu tidak bisa diterima. Dan karena itu dia tidak mau keluar dengan diam-diam. Dia meminta, para pembesar itu meminta maaf, dan mereka yang mengantarkan keluar dari penjara itu. Nah, saudara-saudara, ini menarik, ya. Dan kita mengerti dari bacaan ini, waktu para pembesar itu tahu bahwa Paulus dan Silas adalah warga negara Rom, mereka ketakutan, ya. Dan kemudian mereka datang minta maaf, dan kemudian mereka memohon kali ini, ya, supaya Paulus dan Silas meninggalkan kota itu. Kenapa kok bisa begitu takut para pembesar itu? Karena warga negara Rom itu mempunyai kedudukan istimewa di seluruh wilayah Romawi. Nah, kita tahu bukan, pada waktu kita memulai membahas tentang kota Filipi ini, sesungguhnya Filipi adalah kota perantauan orang Romawi, ya. Artinya banyak warga atau banyak orang-orang Romawi di situ, dan hukum yang berlaku di kota itu adalah hukum Romawi. Nah, saudara-saudara, menurut catatan yang saya baca, warga negara Romawi itu mempunyai keistimewaan, ya. Yang pertama, katanya, mereka adalah orang-orang yang berada di dalam naungan hukum Roma. Jadi mereka tidak bisa diadili dengan hukum setempat, ya, atau aturan-aturan setempat. Karena mereka warga negara Roma, maka mereka adalah orang yang dilindungi oleh hukum Roma, hukum kerajaan Roma. Dan karena itu mereka harus disidang menurut hukum warga negara Roma. Dan kalau sampai mereka dituduh bersalah, orang-orang warga negara Roma boleh minta untuk diadili di tempat yang mereka mau, yang menerapkan hukum Romawi. Begitu, ya. Jadi mereka bisa menolak dihakimi atau diadili oleh pemerintah setempat atau pemerintah kota setempat. Ya, mereka bisa memilih, saya mau diadili oleh siapa dan di mana, begitu, ya. Dan kalau karena kejahatannya mereka itu akhirnya dihukum mati oleh pengadilan Roma tadi itu, mereka itu boleh naik banding kepada kaisar, ya. Artinya mereka tidak bisa seketika dijatuhi hukuman mati. Mereka boleh bilang, saya mau menghadap kaisar, saya mau bicara dengan kaisar, saya naik banding kepada kaisar.
Nah karena itu Cicero itu menganggap orang Romawi itu adalah orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Cicero adalah seorang sejarawan pada abad yang pertama. Ya, menurut aturan Romawi, kata dia, mengikat warga negara Roma adalah tindakan kriminal. Itu sebabnya Paulus berkata, ya, tanpa diadili mereka telah mendera kami warga negara Rum. Artinya itu kesalahan, saudara. Sebab mencambuknya adalah kejahatan. Dan kalau sampai membunuh warga negara Rum, itu dianggap sama bersalahnya dengan membunuh orang tua atau keluarga terdekat mereka. Jadi hukumannya bisa sangat berat, bahkan bisa dihukum mati kalau sampai ada orang membunuh warga negara Rum. Nah saudara-saudara, karena itu para pembesar itu ketakutan, ya, karena mereka sudah tanpa mengadili, mereka sudah mengikat, mencambuk, bahkan masukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Itu parah, begitu ya. Itu bisa membuat mereka semua kena hukum. Itu karena itu jadi kejahatan karena dilakukan kepada warga negara Rum. Nah itu sebabnya saudara-saudara, mereka datang minta maaf. Dan kemudian mereka mengantarkan Paulus dan Silas keluar dari penjara itu. Dan mereka memohon, artinya dengan hormat mereka minta supaya Paulus dan Silas meninggalkan kota Filipi itu. Saya percaya Paulus dan Silas memaafkan, ya, memang bukan maksud mereka untuk membalas dendam dan mencelakai orang, ya. Tetapi kenapa kok Paulus dan Silas itu membuka tentang statusnya sebagai warga negara Roma itu? Saudara-saudara, seorang penafsir mengatakan bahwa Paulus dan Silas harus menunjukkan dirinya sebagai orang yang harus dihormati oleh warga kota itu, sebab mereka sedang memberitakan Injil dan ada orang-orang yang mengikuti mereka. Dan kalau dia itu dimasukkan ke dalam penjara, orang-orang yang mengikuti mereka itu pasti juga terancam kalau dinyatakan dia bersalah, ya. Dan kalau dibebaskan diam-diam, maka seluruh warga itu barangkali ada yang menganggap mereka tetap bersalah, begitu ya, karena kan diam-diam keluarnya. Karena itu Paulus dan Silas dengan sengaja menyatakan dirinya sebagai warga negara Roma dan dia minta secara terbuka, publicly gitu ya, para pembesar kota itu mengantar mereka keluar dari penjara sehingga disaksikan orang banyak. Mereka itu dinyatakan tidak bersalah dan penangkapan itu adalah kesalahan, ya. Para pembesarnya bahkan minta maaf dan menyatakan hal itu. Dengan demikian, saudara-saudara yang menjadi Kristen karena pemberitaan Injil itu jadi terlindungi, ya. Mereka ikut tidak bersalah. Nah, itu maksudnya, ya. Nah, saudara-saudara, kemudian dicatat bagaimana Paulus dan Silas itu bukan langsung pergi, tapi mereka kembali ke rumah Lydia. Saya percaya semua orang Kristen di Filipi bersuka cita. Dikatakan mereka kemudian menghibur itu artinya menguatkan, ya. Meyakinkan mereka. Meyakinkan apa? Ya, menurut saya mungkin meyakinkan lihat tak pertolongan Tuhan, ya. Karena jelas pertolongan Tuhan yang nyata dalam nyanyian di tengah malam itu kan. Menghiburkan mereka, menguatkan mereka bahwa sekarang bahkan kepala penjara itu adalah bagian dari kita semua, ya, jemaat di Filipi. Menghiburkan bahwa kalian tidak usah takut para pembesar itu. Mereka tahu, ya, bahwa saya orang Romawi. Kalian adalah orang-orang yang mengikuti orang-orang yang dihormati di Roma. Nah, saudara-saudara, itu menguatkan jemaat di Filipi. Nah, setelah menghiburkan itulah firman Tuhan mengatakan kemudian barulah Paulus dan Silas meninggalkan Filipi dan kemudian mereka pergi ke Tesalonika, ya. Nanti kita akan bahas dalam PA berikutnya tentang Tesalonika. Nah, sekarang apa yang kita bisa pelajari dari PA kita hari ini? Saudara-saudara, satu hal yang menarik ya dari cerita yang pendek ini yaitu bagaimana Paulus itu memanfaatkan posisinya sebagai warga negara Roma untuk melindungi
jemaat-jemaat, ya, dan untuk membuat Injil itu lebih bisa diterima, ya. Nah, Alkitab mencatat Paulus itu bukan sekali ini aja memakai statusnya sebagai warga negara Roma itu. Paling tidak ada 3 kali ya di dalam Kisah Para Rasul. Yang pertama di dalam bagian ini Kisah Rasul 16. Nanti kita akan ketemu juga bagaimana Paulus itu menyatakan dirinya sebagai orang Rom supaya dia dilindungi oleh prajurit Romawi supaya tidak dicambuk di Yerusalem. Ya, dalam Kisah Rasul 22. Dan yang ketiga, kita nanti mengerti bahwa Paulus itu sebetulnya sudah bisa dilepaskan, tetapi dia mengatakan saya mau pergi ke Roma. Saya mau naik banding kepada Kaisar untuk menyatakan diri tidak bersalah ketika memberitakan Injil. Paulus memiliki kesempatan posisinya sebagai warga negara Rom untuk bisa memberitakan Injil sampai ke Roma, yang pada waktu itu adalah ujung bumi, pusat dunia, ya. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul itu digenapilah apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan Pauluslah yang pergi ke sana. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira ini adalah hal yang boleh kita belajar. Bagaimana kita boleh memanfaatkan posisi yang Tuhan berikan kepada kita. Saya tidak tahu apa posisi saudara sekalian. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan saudara mempunyai posisi yang baik, entahlah itu di dalam pemerintahan, di dalam masyarakat, di dalam lembaga pendidikan, ya, atau di dalam sebuah komunitas tertentu. Saudara-saudara, Tuhan menempatkan kita dalam posisi itu bukan kebetulan, tetapi dengan sebuah maksud, supaya keselamatan yang dari Tuhan itu diberitakan sampai ke ujung bumi. Karena itu saudara-saudara, marilah kita bersyukur untuk apa yang Tuhan karuniakan pada kita. Berdoalah, jikalau Tuhan memang menginginkan saudara menjadi garam dan terang di tempat saudara berada sekarang, lakukanlah itu, ya. Muliakanlah Tuhan, bekerjalah, layanilah, lakukanlah semua yang baik itu demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri, ya. Kadang-kadang tidak strategis meninggalkan posisi kita untuk melayani Tuhan. Jangan-jangan Tuhan mau kita melayani Tuhan di posisi kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Paulus itu memakai posisinya untuk melindungi umat Tuhan. Kita juga boleh melakukan itu, ya. Siapa tahu posisi saudara itu sekarang melindungi umat Tuhan. Paulus memakai posisinya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Ketika di Yerusalem, dia memakai kesempatan itu supaya dia terus bisa memberitakan Injil. Dan Paulus memakai posisinya itu sebagai sarana untuk menggenapi tugas yang diberikan Tuhan kepadanya, supaya dia memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Percayalah, dia yang mengatur, dia yang mengendaki engkau. Kadang-kadang dalam suatu posisi yang barangkali saudara tidak suka, tetapi dengan sebuah maksud untuk memuliakan Tuhan. Saya ingin menutup PH ini dengan sebuah cerita. Saudara, di Inggris pernah ada satu raja, ya, kalau nggak salah Raja Williams. Dia adalah seorang raja yang baik, tapi dia sangat cinta Tuhan, sehingga kemudian dia memutuskan untuk masuk biara, gitu. Maka dia meninggalkan tahtanya dan dia masuk biara. Tetapi ketika dia masuk biara, mengucapkan kaul, mengucapkan janji itu, janji untuk taat, janji untuk hidup sederhana, janji untuk hanya hidup bagi Yesus. Lalu kepala biara itu berkata kepada raja ini, William, atau saya lupa nama persisnya, kamu sekarang sudah berjanji untuk taat kepada pimpinan, bukan? Dengarkanlah saya. Kembalilah kamu menjadi raja, dan jadilah raja untuk kemuliaan Tuhan. William itu
lalu kembali ke kerajaannya, dan kemudian dia memerintah menjadi raja yang baik. Demi Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana posisi saudara. Barangkali di tempat itulah saudara akan jadi berkat. Ya, mari kita berdoa, mohon Tuhan menuntun kita supaya dimanapun kita berada, kita boleh membawa keselamatan bagi sesama, kita boleh memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Dan sekarang tuntunlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi pelaku firman. Dan kiranya Engkau Tuhan yang akan mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga hidup kami ini oleh tuntunan-Mu boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah pelayanan kami, di tengah masyarakat kami. Ya Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Sampai ketemu Selasa sore jam 6 di dalam Zoom meeting GKI Immanuel Malang. Kita boleh mendiskusikannya. Tuhan Yesus memberkati.